Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan 1. Fahrul Vito Setiawan dengan NIM 1262052122186. Yang kedua, Lutfi Khalifatur Rodiyah dengan NIM 1262052111041. Yang ketiga, Muhammad Qayyum Bilhaq dengan NIM 1262052132208. Nah, di sini kami akan membahas materi aljabar matematika kelas 4 semester 2. Nah, materi yang pertama, mencari keliling bangun datar. Bangun datar diantaranya ada persegi, ada segitiga, ada persegi panjang. Nah, ketika mencari keliling persegi, kita harus tahu rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya itu dengan mencari keliling yaitu 4 kali sisi. Nah, atau bisa saja sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Selanjutnya, mencari keliling persegi panjang. Nah, mencari keliling persegi panjang itu dengan menggunakan rumus 2 kali panjang tambah lebar. Selanjutnya, keliling segitiga. Mencari keliling segitiga yaitu rumusnya sisi tambah sisi tambah sisi. Selanjutnya, mencari luas bangun datar. Nah, bangun datar itu juga mempunyai luas, tidak hanya keliling saja. Nah, mencari luas bangun datar persegi yaitu dengan rumus sisi kali sisi. Nah, sisinya itu sisi perseginya itu dikalikan. Kemudian mencari luas bangun datar persegi panjang dengan rumusnya panjang kali lebar. Kemudian mencari luas bangun datar segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Materi selanjutnya mengukur dan menggambar sudut dengan satuan baku. Misalnya saja, menentukan besar sudut yang terbentuk dari jarum jam. Nah, pada jam terdapat 12 angka yang bisa menjadi ruas untuk petunjuk menghitung sudut. Untuk mengetahui besar derajat di setiap ruasnya, maka kita bisa membagi. Misalnya 360 dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Selanjutnya, cara menggambar sudut dengan busur. Nah, teman-teman persiapan dulu alatnya yaitu busur. Nah, langkah yang pertama, buat ruas garis AB. Kedua, letakkan busur derajat pada ruas garis AB sedemikian sehingga titik A berimpit dengan titik pusat busur dan ruas garis AB berimpit dengan garis 0 pada busur derajat. Ketiga, tandailah titik tetap pada angka 30 derajat di skala dalam. Kemudian beri nama C. Yang keempat, hubungkan dengan sebuah garis antara titik A dengan titik C, maka terbentuklah sudut ABC yang besarnya 30 derajat. Nah, materi selanjutnya mengenal segi banyak. Segi banyak itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, segi banyak beraturan dan segi banyak tak beraturan. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, macam-macam banyak segi banyak beraturan dan segi banyak tak beraturan. Nah, itu bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya mengenal sifat-sifat bangun datar. Nah, bangun datar kan tadi ada 3 ya. Ada banyak. Nah, sifat-sifatnya persegi. 1. Memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki 4 sudut siku-siku, memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus, memiliki 4 simetri lipat. Nah, sifat-sifatnya yang persegi panjang, yang pertama memiliki 2 sisi sama panjang dan sejajar, memiliki 4 sudut siku-siku, memiliki 2 diagonal yang sama panjang, memiliki 2 simetri lipat. Kemudian sifat bangun datar belah ketupat.
Nah, bala ketupat memiliki sifat dasar ya. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang, diagonal berpotongan tegak lurus, dan merupakan sumbu simetri. Sisi yang berhadapan sama besar memiliki 2 simetri lipat. Selanjutnya, bangun datar yang selanjutnya yaitu jajar genjang. Nah, sifatnya itu memiliki 2 sisi yang sejajar dan sama panjang. Setiap sudutnya sama besar, memiliki 2 diagonal yang membagi jajar genjang menjadi 2 sama besar. Tidak memiliki simetri lipat, memiliki 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Bangun datar selanjutnya layang-layang. Sifat dari layang-layang memiliki 2 sisi sama panjang dan sejajar, memiliki 4 sudut siku-siku, memiliki 2 diagonal yang sama panjang, memiliki 2 simetri lipat. Bangun datar selanjutnya lingkaran, yaitu hanya memiliki 1 sisi, tidak memiliki sudut, dan simetri putar dan simetri lipat yang tidak terhingga. Yang segitiga, sifat bangun datar segitiga. Yang pertama, segitiga sama sisi. Sifatnya ketiga sisinya sama panjang, ketiga sudut sama besar, yaitu 60 derajat. Yang kemudian, segitiga sama kaki, mempunyai sifat 2 sisinya sama panjang, panjang sudutnya sama besar. Selanjutnya, segitiga siku-siku yang memiliki sifat besar salah satu sudut segitiga siku-siku adalah 90 derajat. Nah, segitiganya itu ada banyak ya teman-teman. Segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga sembarang. Nah, itu bisa dibaca ya, bisa di skip. Nah, selanjutnya ada trapesium ternyata. Nah, trapesium itu juga ada 3 jenis ya. Trapesium sama kaki, trapesium sembarang, dan trapesium siku-siku. Nah, itu bisa dibaca sifat-sifat dari ketiga trapesium tersebut. Selanjutnya, hubungan antar garis. Nah, itu contoh hubungan antar garis. Ada garis AB berimpitan dengan BC, AC, dan AD, dan garis saling berpotongan juga ada, dan garis saling sejajar juga ada. Nah, kedudukan 2 garis. Yang pertama, garis sejajar dinotasikan dengan simbol sebagai berikut. Garis sejajar merupakan 2 garis atau lebih yang berada pada bidang yang sama dan tidak berpotongan satu sama lain. Garis bersilangan dikatakan bersilang jika kedua garis tersebut tidak sejajar dan tidak berada di bidang yang sama. Yang ketiga, garis berpotongan memiliki pengertian ketika kedua garis tersebut terletak pada satu bidang perpotongan dan datar pada salah satu titiknya. Yang keempat, garis berimpitan merupakan garis yang paling sedikit memiliki 2 titik persekutuan. Garis berimpitan terletak pada satu garis lurus, sehingga akan terlihat menutupi satu sama lain. Nah, ini salah satu contohnya. Garis O dan garis P. Nah, itu bisa dilihat ya teman-teman. Contoh hubungan sudut pada 2 garis yang sejajar. Nah, itu contohnya. Kemudian mengenal statistika. Nah, data kualitatif adalah data kualitatif adalah data yang membahas konsep suatu permasalahan dan tidak melibatkan data berupa angka. Contohnya saja, data rekaman suara atau video. Dan catatan data kuantitatif merupakan setiap informasi kuantitatif yang dapat digunakan untuk perhitungan matematis atau analisis statistik. Data cacahan atau count data adalah data yang menggambarkan sejumlah kejadian yang terjadi pada suatu kurun waktu tertentu. Data ukuran adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek. Sebagai contoh adalah data tentang luas petak sawah dan tentang berat padi gabah kering. Selanjutnya,
mengumpulkan dan membaca data. Data itu merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Data dapat dikumpulkan dengan cara mewawancarai dengan narasumber, membuat dan menyebarkan kuesioner untuk diisi oleh narasumber, mengumpulkan data dari sumber data yang sudah ada. Ini contohnya. Contoh kegiatan pengumpulan data, misalnya data kesukaan dari 5 orang temannya dengan cara bertanya langsung. Warna kesukaan Deli, warna kesukaan Lani, warna kesukaan Made, warna kesukaan Joni, dan warna kesukaan Tony. Nah, itu bisa dilihat ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya, mengenal sudut. Nah, perlu diketahui sudut merupakan daerah yang terbentuk di antara dua garis lurus yang berpotongan di satu titik. Kedua garis lurus tersebut dinamakan kaki sudut. Titik perpotongan dua garis lurus tersebut dinamakan titik sudut. Nah, contohnya ada di sebelah kiri ya teman-teman. Nah, alat yang digunakan untuk mengekar besar sudut dengan satuan baku adalah busur derajat. Langkah-langkah mengukur besar sudut menggunakan busur derajat adalah sebagai berikut. 1. Letakkan titik pusat busur di titik sudut tersebut. 2. Pastikan salah satu kaki sudut berimpit dengan garis alas busur. Yang 3. Perhatikan angka pada busur yang berimpit dengan kaki sudut lainnya. Nah, selanjutnya mengenal sudut sebagai jarak putar. Sudut sebagai jarak putar dapat diartikan sebagai ukuran atau besar sudut yang dibentuk oleh sebuah garis yang diputar pada satu titik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menunjukkan sudut sebagai jarak putar adalah perputaran jarum pada jam analog atau jam dinding. Nah, perhatikan ya, jarum jam pada jam dindingmu. Jarum jam selalu bergerak untuk menunjukkan waktu. Jika jarum detik bergerak dari angka 12 dan kembali lagi ke angka 12, maka jarum detik tersebut telah menempuh satu putaran penuh. Seperti pelari di atas, jarum detik tersebut juga memiliki besar sudut sebesar 360 derajat. Nah, ini contohnya ya. Bisa dibaca sendiri nggih. Nah, ini contohnya. Nah, misal menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Langkah-langkahnya menyajikan data dalam bentuk diagram batang adalah sebagai berikut. 1. Buatlah dua garis yang saling tegak lurus. 2. Tuliskan jenis data pada garis mendatar. Tuliskan jenis data pada garis datar. Yang 3, tulislah bilangan-bilangan untuk menyatakan banyak setiap jenis data pada garis tegak. Yang 4, gambarlah batang dalam kurung persegi panjang di setiap jenis data dengan tinggi sesuai banyak data. Yang 5, data yang diberikan tidak selalu dalam bentuk tabel. Untuk mempermudah membuat diagram batangnya, sajikan dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Contohnya data nilai ulangan matematika siswa kelas 5, kelas 4. Nah, ini nilainya sekian, banyaknya siswa sekian. Nah, kalau membuat diagram batang seperti ini. Nah, menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Berdasarkan data hewan peliharaan pada diagram batang tersebut, kita dapat menafsirkan beberapa informasi. Yang pertama, hewan yang paling banyak dipelihara siswa kelas 4 adalah kucing. Hewan yang paling sedikit dipelihara siswa kelas 4 adalah ikan.
Selisih banyak siswa yang memelihara kucing dan ayam adalah 5 orang. Jumlah seluruhnya kelas 4 tersebut adalah 38 orang. Nah, sekian materi dari kelompok 8. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.